Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan kisah yang penuh hikmah, yaitu sahabat yang ingin mencambuk Nabi. Semua bermula setelah surat An-Nasr diturunkan. Surat ini menandai wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang tidak lama setelah surat ini diturunkan. Demikian penafsiran sahabat Ibnu Abbas, pakar tafsir di era sahabat. Surat itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tentang surat An-Nasr ini, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa setelah surat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, jiwaku sudah terasa lelah." Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, dan pasti Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu dan kamu merasa ridho." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memerintahkan Bilal agar memanggil orang-orang untuk melaksanakan berkumpul di masjid. Kaum muslim segera mendatangi ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Dari atas mimbar beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan khutbah yang membuat hati bergetar dan air mata berderai tangis. "Wahai manusia, Nabi model apa aku ini bagi kalian?" Para sahabat menjawab, "Semoga Allah memberikan balasan kebaikan sebab kenabianmu. Engkau bagi kami bagaikan ayah yang penyayang, saudara yang bijak dan baik hati. Engkau telah menyampaikan risalah Allah, dan engkau telah mengajak ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan dengan tutur kata yang santun. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih besar dari balasan yang diterima oleh nabi-nabi lainnya." Lalu Nabi berkata, "Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu." Tidak seorang pun berdiri. Rasulullah lantas mengulangi ucapannya itu, dan tidak seorang pun yang berdiri. Rasulullah mengulangi kata-kata itu untuk yang ketiga kalinya. "Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu sebelum aku dibalas pada hari kiamat nanti." Tiba-tiba ada seorang kakek berdiri. Kakek itu melangkah melewati barisan jamaah hingga ia sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakek itu bernama Ukashah bin Mihson. Ukasa
lantas berkata, "Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju. Dulu aku pernah bersamamu dalam satu perang. Setelah perang selesai dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang. Untaku dan untamu berjalan sejajar. Aku turun dari unta, mendekatimu karena aku ingin mencium pahamu. Namun tiba-tiba engkau mengangkat pecut atau cambuk, dan cambuk itu mengenai perutku. Aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau ingin mencambuk untamu." Rasulullah langsung berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan mencambukmu dengan sengaja. Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambilkan cambuk yang tergantung." Bilal langsung berangkat menuju ke rumah Fatimah. Tangan Bilal menepuk kepala sambil teriak histeris, "Luar biasa, ini utusan Allah meminta dirinya untuk dikisos atau dibalas." Sesampai di rumah Fatimah, Bilal mengetuk pintu dan berkata, "Wahai putri Rasulullah, ambilkan cambuk yang tergantung itu, serahkan kepadaku." Lalu Fatimah bertanya, "Wahai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku dengan cambuk ini? Bukankah hari ini adalah hari haji, bukan hari perang?" Bilal menjawab, "Wahai Fatimah, kamu pasti tahu akhlak ayahmu. Beliau menitipkan satu agama. Beliau akan meninggalkan dunia ini, dan beliau memberikan kesempatan pada siapapun untuk membalas atau mengkisos kesalahannya." Lalu Fatimah lantas berkata, "Wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas atau kisos dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Katakanlah kepada Hasan dan Husain agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta orang itu membalas atau melakukan kisos kepada Hasan dan Husain, dan jangan membalas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan cambuk itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyerahkan cambuk itu kepada Ukasyah. Abu Bakar dan Umar segera berdiri dan berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, balaslah kepada kami berdua. Kami ada di hadapanmu. Jangan engkau balas Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Diamlah kalian berdua, wahai Abu Bakar dan Umar. Allah tahu ketinggian derajat kalian berdua." Ali pun berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, sepanjang hidupku aku selalu bersama Rasulullah. Sungguh aku tidak tega melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicambuk. Ini badanku, balaslah, cambuklah aku 100 kali, jangan kau balas Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Ali, duduklah. Allah tahu derajatmu dan niat baikmu." Selanjutnya Hasan dan Husain juga berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, engkau kan tahu bahwa kami adalah darah daging Rasulullah.
engkau membalas kepada kami sama dengan engkau membalas Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, duduklah buah hatiku, Allah tidak akan melupakan kemuliaan kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Ukasha, wahai Ukasha, silakan cambuklah aku. Wahai Rasulullah, ketika engkau mencambuk perutku dalam keadaan terbuka, kata Ukasha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyingkap pakaian hingga perutnya terbuka. Jamaah semakin histeris melihat pemandangan itu. Mereka menangis menjadi-jadi. Mereka menegur Ukasha, apakah engkau betul-betul akan mencambuk Rasulullah, wahai Ukasha? Ukasha lantas melihat perut Rasulullah dan dia tak kuasa menahan diri. Langsung merangsek tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menciumi perutnya. Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu, wahai Rasulullah? Ujar Ukasha. Rasulullah berkata, lantas katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku, wahai Ukasha? Sungguh aku telah memaafkanmu karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat, kata Ukasha. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti, lihatlah kakek ini. Kaum muslimin langsung berdiri mengerubungi Ukasha dan menciumi keningnya. Mereka berkata kepada Ukasha, alangkah beruntungnya kamu, alangkah beruntungnya kamu. Kamu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi berdampingan dengan Rasulullah di surga. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit selama 18 hari. Tepat pada hari Senin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Ia dijamin masuk surga, bahkan pasti berada di tempat paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Namun beliau begitu hati-hati terhadap manusia. Ia tidak ingin meninggalkan dunia ini sementara masih ada orang yang sakit hati kepadanya. Beliau minta dibalas atau kisos agar dirinya tidak dibalas di akhirat nanti. Mudah-mudahan kisah yang penuh hikmah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Dan kita bertemu di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.